Halo sobat semuanya, ketemu lagi dengan saya Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang analisis sistem teknik kimia menggunakan Excel. Baik, saya akan share dulu materi yang akan kita bahas supaya lebih jelas. Baik, pada kesempatan kali ini masih dalam topik prinsip dan perhitungan asas teknik kimia dengan Excel. Subtopik yang akan kita bahas adalah tentang pengepasan polinomial dan persamaan korelasi untuk data tekanan uap. Jadi kalau di dua video sebelumnya adalah dalam topik prinsip dan perhitungan asas teknik kimia ini adalah tentang perhitungan stoikiometri untuk sistem reaksi biologi dan neraca massa keadaan tunak rangkaian atom misah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengepasan polinomial dan persamaan korelasi untuk data tekanan uap. Jadi konsep yang didemonstrasikan adalah ini memakai polinomial, kemudian persamaan Clapeyron, dan persamaan Riedel untuk mengkorelasikan data tekanan uap lawan suhu. Kemudian metode numerik yang dipakai, regresi polinomial bermacam-macam derajat, dan regresi linear, persamaan korelasi dengan transformasi. Ini adalah pernyataan persoalannya, jadi diketahui data tekanan uap lawan suhu untuk benzen. Perhitungan desain memerlukan data tersebut dikorelasikan secara akurat dengan persamaan aljabar. Karena sekarang adalah sudah menggunakan komputer untuk semua perhitungan, maka pemakaian grafik seperti yang saya jelaskan sebelumnya sudah tidak relevan lagi. Sehingga kalau menggunakan komputer sebaiknya persamaan yang berupa grafik atau data dari tabel bisa dinyatakan sebagai sebuah persamaan, sehingga memudahkan di dalam pembuatan program. Tekanan uap benzena yang diketahui adalah seperti ini. Jadi ini suhu, ini tekanan uap suhu dalam Kelvin, tekanan uapnya dalam Pascal. Mulai dari suhu 290,08 Kelvin dengan tekanan uap 8.364 Pascal. Ini terus suhunya naik 302 dan seterusnya. Ini tekanan uapnya juga berubah. Sampai suhu terakhir adalah 381,32 Pascal, 32 Kelvin dengan tekanan uap 23.440 Pascal. Nah, bagaimana kita bisa membuat korelasi antara tekanan uap dengan suhu? Kita coba lihat. Jadi persamaan persoalannya adalah ini, persamaan regresi polinomial, yaitu Px sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x pangkat 3 plus dan seterusnya sampai ANXN. Kemudian persamaan Clapeyron adalah log P sama dengan A plus B dibagi dengan T, dan persamaan Riedel log P sama dengan A plus B per T plus C log T plus DT pangkat beta, di mana nilai beta adalah sama dengan 2. Nah, jadi ada data, kemudian kita punya persamaan empiris, ya persamaan polinomial, Clapeyron, dan Riedel. Ini adalah konstanta-konstanta yang tidak diketahui. Jadi ini yang akan kita cari dengan menggunakan regresi itu. Jadi yang A adalah korelasikan data dengan polinomial berbagai derajat dengan menganggap suhu absolut dalam Kelvin variabel bebas dan P variabel terikat. Kemudian tentukan polinomial derajat berapa yang paling pas dengan data. Jadi yang ini dengan polinomial. Kemudian B korelasikan data dengan persamaan Clapeyron. Jadi kalau dipaskan dengan persamaan Clapeyron, kita akan mencari nilai A dan nilai B untuk data tekanan uap benzen. Kemudian korelasikan data dengan persamaan Riedel, ini dipaskan dengan persamaan ini, nanti yang dicari, kita tahu P sebagai fungsi T, kita cari nilai A, B, C, dan D. Baik, bagaimana kita mengerjakan ini? Jadi data yang tadi kita tulis di kolom A dan B. Jadi di baris pertama, ini kita tulis judulnya, tekanan uap, benzena. Kemudian di baris kedua, ini adalah kolom A untuk suhu. Jadi ini ditulis judulnya T dalam Kelvin. Kemudian di sel B2 ditulis P
P dalam Pascal. Dan ditulis datanya tadi. 290 sampai selesai semua data yang ada di slide yang sebelumnya tadi. Jadi data ini. Jadi data ini kita tulis menjadi di dalam Excel menjadi 2 kolom. Kolom A dan kolom B, barisnya dari 1 sampai. Nah, sekarang yang untuk penyelesaian A, ini polinomial berbagai derajat, maka ini bisa kita buat kurva grafik seperti ini ya. Jadi ini bisa klik kita, ini bisa kita mungkin blok, kemudian insert grafik. Ini belum, nanti akan saya, jadi bisa dilihat, saya akan buka Excel mungkin untuk menunjukkan bagaimana ini bisa di sedang buka Excel-nya, akan saya tunjukkan bagaimana, mungkin sudah ada yang tahu bagaimana cara membuat grafik dari data yang ada, tapi bagi yang belum tahu mungkin akan saya tunjukkan cara ini Excel. Nah, jadi ini, baik, ini sudah saya akan share screen untuk, nah ini. Jadi tadi untuk tekanan uap benzena kita bisa lihat di sini, sudah kelihatan di sini. Saya besarkan. Jadi ini tekanan uap benzena, kemudian ini adalah tekanan, ini suhu, ini tekanan uap. Nah, untuk membuat kurva ini bisa diblok seperti ini, ya. Kemudian insert, ya. Ini insert, kita pilih yang ini, ya, di kurva yang ini, di ini, kemudian pilih yang scatter. Nah, pilih yang ini. Pilih yang ini, maka akan kita dapatkan kurva yang seperti ini. Baru kemudian kita atur satu-satu. Jadi misalnya ini bisa kita klik 2 kali. Ini bisa kita tambahkan elemen chart-nya. Elemen chart-nya di sini. Jadi untuk primary horizontal bisa ditambahkan untuk yang ini. Kemudian untuk yang primary vertikal berarti judul yang ini yang ditambahkan. Kemudian ukurannya bisa diubah, ukuran font. Ini untuk supaya jelas mungkin itu bisa diganti atau ukurannya diperbesar atau jenis fontnya diubah. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita buat plot yang ini, plot yang ini adalah hasilnya scatter tadi, maka akan muncul titik-titik yang biru ini. Ya. Nah, kemudian untuk membuat polinomial, ini bisa kita klik di sini, klik double 2 kali, maka akan muncul yang ada di sini. Ya. Kita klik di sini, klik nah, trend line. Jadi kita bisa tambahkan di sini trend line. Format trend line, maka kita pilih. Jadi kalau ini belum ada trend line-nya, ini bisa. Kalau sudah ada trend line-nya, tadi format trend line. Kalau belum ada trend line-nya, trend line itu yang ini dengan format trend line. Nah, tadi pertanyaan pertama adalah untuk membuat polinomial. Jadi kita pilih polinomial. Kemudian ini ordernya bisa kita rubah. Kalau order 1 ini yang linear, ini kita ganti yang ada di sini. Kalau mau order 1, kita ganti order 1. Order 2, kalau linear ada sendiri. Kalau polinomial minimal order 2, kemudian kita ganti 3, 4, atau 5.
Jadi seperti ini. Nah, grafiknya jadinya seperti ini. Ini yang order 2, ini yang order 3, ini yang order 4, ini order 5. Ya. Nah, 2, 3, 4. Ini 4, 5. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang ini linear ya. Yang ini linear jauh sekali dengan data. Kemudian yang ini order 3 hampir berhimpit. Tetapi untuk melihat, kemudian tadi ditanyakan yang mana derajat berapa yang paling cocok dengan data. Nah, kita bisa lihat dari nilai R kuadratnya. Jadi untuk menampilkan nilai R kuadrat ini bisa kita pilih ini ya. Jadi ini klik format trendline tadi. Kita pilih di sini, display equation on chart dan display R square value on chart. R square value itu yang ini. Ya. Jadi yang paling cocok itu kalau nilai R kuadratnya sama dengan 1. Jadi semakin mendekati 1 adalah nilainya semakin, berarti persamaan ini semakin bagus. Kalau kita lihat dari persamaan ini, maka yang nilai R kuadratnya 1,000 adalah yang derajat 5. Jadi ini yang paling cocok. Oke, saya akan kembali lagi ke sini. Ya. Jadi setelah kita pilih tadi, ada linear yang ini, kemudian polinomial yang kedua tadi, ini nilai yang paling cocok adalah yang ini. Nah, berdasarkan tren lain polinomialnya, bisa kita lihat nilai A0, A1, A2, A3-nya, kemudian R kuadratnya ya, kita bisa lihat dari sini tadi. Untuk derajat 1 ini linear, A0-nya minus sekian, 743.000, A1-nya 2.439. Kemudian untuk polinomial derajat 2 seperti ini dengan R kuadratnya 9,98 kali 10 pangkat 1, 3 seperti ini, 4 seperti ini, dan 5 nilainya 4 dan 5 ini hampir sama. Maka kita bisa milih salah satu. Atau kalau paling mudah ya pilih yang order 4 ini barangkali ya, yang perhitungannya tidak begitu panjang. Oke. Nah, kemudian kita sudah dapatkan, sudah bisa menjawab pertanyaan yang A, polinomial berbagai derajat, dan kita putuskan setelah melihat nilai R kuadratnya, kita bisa menggunakan yang paling bagus adalah polinomial derajat 4 dan 5. Oke. Nah, sekarang kita cocokkan dengan persamaan Clapeyron. Yaitu persamaan Clapeyron adalah log P sama dengan A plus BT. Nah, dalam hal ini kita cari ini. Jadi kita cari nilai kuadrat terbaiknya. Jadi kalau kita lihat nilainya adalah log P, maka ini kita tulis lagi. Ini fungsinya adalah seperti ya. Maka kita tuliskan seperti ya di sini, seperti. Nah, kemudian jadi yang kita ubah. Jadi kalau kita lihat persamaan yang ini, maka ini bisa, atau log P kan sama dengan A plus B kali seperti. Maka kalau kita plot log P lawan seperti, log P versus seperti, maka akan kita dapatkan ini slope, ya. Kemudian ini intercept. Gitu ya. Maka kita buat ini T-nya sekian, maka kita tuliskan seperti. Sepertinya kita hitung, tinggal jadi ini ditulis sama dengan, ya. Jadi rumus yang ada di sini, ya. Ini ditulis sama dengan 1 dibagi ini ya, A3. 1 dibagi A3. Nah, kemudian kita blok, ya, kita bisa copy ke bawah. Oke. Saya akan tunjukkan lagi yang tadi untuk Excel-nya. Jadi kita bisa di sini, ya. Nah, jadi setelah kita tuliskan sini sama dengan seper A3, kita bisa copy langsung ke bawah. Jadi ini di pojok, ya kita taruh di pojok, kemudian kita seret ke bawah sampai di sini.
Nah, kita dapatin ini. Kemudian yang ini juga sama dengan log basisnya 10. Log 10 B3. Kemudian kita copy ke bawah. Seperti ini. Maka kita dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita cari nilai A dan B-nya, ditulis di sini. A, B. Ini adalah yang ditebak dulu. Nah, jadi ini bisa dibuat untuk menghitung ini adalah dengan intercept. Intercept dari D3 sampai D24. Jadi ini ditulis sama dengan intercept. Jadi kalau nulis misalnya gini ya, sama dengan, atau kita bisa pilih fungsi ini. Klik, maka kita cari intercept. Intercept. Go. Nah, ini ada intercept, kita pilih. Oke. Nah, yang diketahui mana? Yang diketahui adalah yang ini. Ya. Jadi non J, berarti Y-nya adalah yang log P. Kita klik ke bawah. Kemudian X-nya yang C ini. Kolom C dari sini. Kemudian kita seret sampai ke 24. Oke. Jadi kita sudah punya ini. Kemudian kita klik OK. Maka nilainya sama dengan 92. Ini adalah A-nya ini, intercept. Slope-nya juga sama. Ini bisa kita klik yang di sini atau langsung slope. Jadi bisa klik Fx-nya. Kemudian kita cari fungsinya adalah slope. Go, maka kita dapatkan ini. Kita bisa OK atau klik 2 kali. Nah, OK. Nah, sekarang YS-nya mana? Sama seperti tadi. YS-nya adalah log P. Ya, seperti ini. Di enter. Kemudian XS-nya adalah seperti yang ini. Ini bisa ini atau di enter, di klik yang sini atau di enter. Kemudian, nah kita dapatkan nilainya B-nya adalah minus 1,7 kali 10 pangkat 3. Nah ini kita coba hitung dengan persamaan ini. A-nya sama dengan ini, B-nya sama dengan ini, kita hitung. Maka ini ada, kalau ini kita plotkan, ini cukup dekat ya, cukup dekat. Atau ini bisa kita dapatkan ya, nilai R kuadratnya adalah 0,998 ya, untuk linear. Ya. Ini bisa atau bisa kita tambahkan ini trend line gitu ya. Ini tadi trend line seperti ini, linear, maka kita bisa display, bisa lihat di sini nilainya kira-kira hampir sama ya, minus 1703,5. Mungkin ada sedikit beda di sini. Jadi bisa dengan dua cara ini ya untuk mendapatkan nilai A dan B-nya, bisa dengan menghitung intercept dan slope, atau kita menggunakan linear, ya, menggunakan linear, trend line linear. Kalau kita gambar lagi akan menjadi seperti ini. Oke, saya akan kembali ke PowerPoint tadi. Jadi kita sudah bisa dapatkan dengan dua cara, ya, dengan intercept dan slope, kita bisa dapatkan nilai dari A dan nilai dari B. Ya, nilai dari B-nya. Ini atau sama seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga persamaan Riedel. Persamaan Riedel tadi bentuknya adalah seperti ini. Nah, kalau persamaan seperti ini, maka kita bisa cari ini, kita tuliskan dulu ABCD di sini, ABCD. Ini belum tahu, maka kita bisa pasang angka yang ngawur, angka tebakan dulu. Angka ditebak. Jadi misalnya 40 atau berapa dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu ini baru diselesaikan dengan solver. Jadi ini dengan solver, ya, solver parameternya. Jadi di sini yang set objektifnya adalah yang ini, jumlah kuadratnya ini dijumlahkan kuadrat. Kemudian ini ada diminimalkan, mencari minimal dari sum of square error, jadi jumlah error kuadratnya. Nah, kemudian setelah dengan mengubah sel yang ini. Jadi yang diubah adalah sel yang ini. By changing sel yang ini. Kemudian solve, maka akan kita dapatkan nilai dari ini.
Mungkin akan saya tunjukkan di Excel-nya langsung. Nah, jadi yang ini kelihatan ya. Nah, jadi ini yang sudah diselesaikan. Saya besarkan aja supaya jelas. Nah, jadi ini yang merupakan kesalahannya. Ini, nah ini sum, jadi jumlah dari ya errornya gitu ya di sini. Bisa. Nah, sekarang jadi ini yang belum tahu tadi ya. Misalnya diisi dulu. Karena belum tahu diisi 20, kemudian 2, kemudian 1, misalnya karena belum tahu 1. Enggak. Ininya. Nah, jadi ininya yang bisa nah, ini bisa menggunakan yang, kalau solve menggunakan ini, di klik yang data, kemudian kita pilih ini solver. Ya, di sini ada solver. Jadi kalau ini belum ada, bisa diinstal melalui ini ya. Pakai solver. Nah, kemudian akan muncul parameter seperti ini. Ya. Maka set objektifnya adalah yang ini. Kita set yang ini, set objektifnya. Ya. Kemudian changing variabelnya, yang diubah di sini, kemudian diubah yang sini. Oke, klik. Maka setelah itu kita dengan ini to minimum, jadi dicari minimumnya, kemudian kita selesaikan. Maka ini akan ketemu. Oke, kan ketemu nilainya dengan meminimalkan nilai dari ini. Jadi seperti itu. Baik. Ini akan saya kembalikan lagi ke. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan nilainya, ya. Kemudian penyelesaian setelah kita selesaikan semua dari 3 itu, kita bisa bandingkan ya dengan polinomial derajat 4 tadi, karena ini R kuadratnya 1, kita bisa dapatkan gambarnya seperti ini. Ya. Antara kurva dengan data ini berimpit. Itu juga dengan persamaan Clapeyron, ini kurva dan datanya juga berimpit, persamaan Reidel juga bisa membuat kurva yang berimpit dengan data eksperimen. Baik, itu yang topik kita kali ini. Untuk berikutnya kita akan coba bahas tentang bagaimana memprediksi kapasitas panas dari N-propana. Sampai ketemu di video berikutnya. Simak terus video dari saya, Heru Setiawan, dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November, Surabaya.